Mentari sore mulai tenggelam di ufuk barat ketika mobil tua itu melintasi jalanan sempit dan berkelok di pedalaman Jawa. Suara jangkrik sudah mulai terdengar, bersahutan dengan deru mesin yang sesekali tersendat. Di dalam mobil, 4 mahasiswa dari sebuah universitas di kota besar duduk dengan wajah lelah dan penasaran. "Ini benar jalannya, Pak?" tanya Rina kepada supir, Matari, pria setempat berusia 50-an dengan kulit legam dan tatapan waspada. "Betul, Neng," jawab Matari sambil terus mengemudi tanpa menoleh. "Sebentar lagi kita sampai. Tapi saya cuma bisa antar sampai batas desa. Setelah itu hati-hati." Rina melirik teman-temannya. Wira, yang duduk di sebelahnya, tampak tenang tetapi matanya menyimpan rasa penasaran yang dalam. Sementara di kursi belakang, Santi terlihat gelisah, memandangi pemandangan hutan yang semakin lebat di luar jendela. Edo, si paling santai di antara mereka, bersandar dengan tangan terlipat, memasang ekspresi bosan. "Kenapa cuma bisa sampai batas desa, Pak?" tanya Edo dengan nada datar. Matari terdiam sejenak. "Desa larangan itu tempatnya beda, Mas. Orang luar jarang masuk ke sana. Kalau sudah malam, sebaiknya jangan banyak bicara. Dengarkan saja nasihat orang tua." Kata-kata itu membuat suasana di dalam mobil berubah dingin. Santi menggigit bibirnya, mencoba mengusir rasa takut yang mulai merayapi pikirannya. "Ini kan cuma mitos," gumam Rina, lebih kepada dirinya sendiri. "Kita di sini untuk penelitian. Gak perlu takut sama cerita-cerita lama." Mobil berhenti mendadak di sebuah persimpangan kecil. Di depan mereka, berdiri sebuah gerbang tua yang terbuat dari kayu jati. Tulisan, "Desa Larangan," terukir di atasnya, samar oleh lumut dan debu. "Dari sini jalan kaki." "Ya, Neng," kata Matari. "Jangan lupa, apapun yang terjadi, jangan masuk ke hutan itu." Wira tersenyum kecil. "Maksud Bapak, hutan sebelah mana?" Matari tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah barat, ke hamparan hutan yang gelap, di mana pepohonan raksasa berdiri seperti penjaga yang bisu. Desa Larangan tampak seperti desa lainnya. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar di pinggir jalan berbatu. Lampu-lampu minyak tergantung di depan rumah, memberikan cahaya redup yang temaram. Beberapa penduduk desa terlihat mengintip dari balik jendela. Wajah mereka penuh dengan rasa ingin tahu dan ketakutan. Santi merapatkan jaketnya. "Kok mereka ngeliatin kita gitu, ya?" "Mungkin mereka jarang lihat orang kota," jawab Edo sambil tertawa kecil. Namun tawa Edo terhenti ketika seorang perempuan tua berdiri di tengah jalan. Ia mengenakan kebaya lusuh dengan rambut putih terurai. Tatapannya tajam, menembus ke dalam jiwa. Ia menatap mereka satu persatu, sebelum akhirnya berkata lirih, "Kalian sebaiknya pulang." Rina mencoba tersenyum ramah. "Ibu, kami cuma mau meneliti sejarah desa ini. Kami tidak akan mengganggu siapapun." Perempuan tua itu tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan berjalan perlahan, menghilang di balik bayangan rumah-rumah tua. "Seram juga, ya," bisik Santi. Matanya terus mengikuti langkah perempuan itu. "Kita istirahat dulu," kata Wira. "Besok baru kita mulai penelitian. Gak usah terlalu dipikirin." Malam itu, mereka menginap di rumah milik Pak Wismo, kepala desa yang ramah namun pendiam. Ia hanya memberikan pesan singkat sebelum meninggalkan mereka untuk beristirahat. "Jangan keluar rumah setelah tengah malam," katanya. "Dan kalau mendengar suara ketukan di jendela, abaikan saja. Jangan lihat keluar." Edo tertawa kecil, tetapi tidak ada yang ikut tertawa bersamanya. Wira menatap jendela yang terbuka sedikit. Angin dingin masuk, membawa aroma bunga kantil yang samar. "Gak apa-apa, kan, Rin? Ini cuma mitos?" tanyanya pelan. Rina tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit ragu. Di luar, angin berdesir di antara pepohonan, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di kegelapan. Malam itu, suasana di Desa Larangan terasa sangat hening. Angin malam membawa aroma bunga kantil yang semakin kuat, membuat Santi merasa sedikit pusing.
Mereka duduk di ruang tamu kecil rumah Pak Wismo, ditemani sebuah lampu minyak yang temaram. "Gue gak suka bau ini," gumam Santi, meremas ujung jaketnya. "Namanya juga pedesaan," sahut Edo, merebahkan diri di kursi rotan. "Besok pagi kita jalan-jalan. Lu bakal lupa sama perasaan aneh ini." Pak Wismo muncul dari balik dapur, membawa teko teh hangat dan 4 cangkir. Ia meletakkannya di atas meja dan menatap mereka dengan ekspresi serius. "Ingat yang saya bilang tadi. Jangan buka jendela kalau ada yang mengetuk." Wira mencoba bercanda untuk mencairkan suasana. "Memangnya siapa yang bakal ngetuk?" Pak Wismo tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis dan kembali ke kamarnya tanpa berkata apa-apa. Wira mengangkat bahu. "Kayaknya orang-orang di sini suka lebay deh." Namun, Rina tetap merasa gelisah. Ada sesuatu yang tidak beres sejak mereka tiba di desa ini. Perempuan tua yang mereka temui di jalan, sikap penduduk desa, dan peringatan aneh dari Pak Wismo semuanya membuat pikirannya penuh tanda tanya. "Sudah, kita tidur aja," kata Rina akhirnya. "Besok kita mulai penelitian lebih serius." Malam semakin larut. Rumah itu kini benar-benar sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing liar yang terdengar di kejauhan. Rina terbangun mendadak ketika suara ketukan pelan terdengar dari jendela di kamar tempat ia tidur bersama Santi. Santi menggeliat di tempat tidurnya. "Rin, apa itu?" bisiknya ketakutan. Rina duduk tegak. Jantungnya berdegup kencang. "Jangan lihat ke jendela," katanya mengingat peringatan Pak Wismo. Ketukan itu berhenti sejenak, lalu terdengar lagi. Santi menahan napas, memeluk lututnya. "Rin, aku takut." Rina mencoba menenangkan dirinya. Ia berusaha berpikir logis. Mungkin itu penduduk desa yang iseng, atau bisa saja suara dari pohon di luar. Tapi perasaan dingin di tengkuknya berkata lain. Mereka menunggu dengan napas tertahan. Akhirnya, ketukan itu berhenti. Rumah kembali sunyi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, saat Rina hendak berbaring lagi, aroma bunga kantil menyeruak begitu kuat hingga membuatnya mual. Ia menoleh ke arah jendela. Tirai tipis yang menutupi kaca berkibar pelan tertiup angin. Dari balik tirai itu, ia bisa melihat siluet samar seorang perempuan berdiri diam di luar. Rambutnya terurai panjang, menutupi sebagian wajahnya. Rina memejamkan mata erat-erat, menolak untuk percaya pada apa yang ia lihat. Ketika ia membukanya kembali, sosok itu sudah tidak ada. "Rin, siapa itu?" bisik Santi. Suaranya hampir tak terdengar. "Gak ada siapa-siapa," jawab Rina dengan suara bergetar. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu itu bukan sekadar bayangan. Pagi harinya, suasana terasa lebih ringan, seolah-olah kegelapan malam sebelumnya hanyalah mimpi buruk. Rina mencoba melupakan kejadian tadi malam. Mereka bersiap-siap memulai penelitian di hutan kecil di pinggiran desa. Edo, seperti biasa, tampak santai. "Gue yakin, semalam lu semua cuma kecapean," katanya sambil memasukkan kamera ke dalam tasnya. Santi memaksakan senyum. "Mungkin, tapi gue gak mau tidur di kamar itu lagi malam ini." Pak Wismo mengantar mereka sampai ke tepi hutan. Sebelum berpisah, ia menatap mereka lama. "Kalau kalian mendengar suara tangisan, jangan mendekat. Itu peringatan terakhir saya." Rina mengangguk. Meski peringatan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Mereka melangkah masuk ke hutan, tanpa tahu bahwa apa yang menunggu di dalam jauh lebih menakutkan daripada ketukan di tengah malam. Langkah kaki mereka menapaki tanah hutan yang lembab. Pepohonan besar menjulang tinggi. Suasana yang semula terasa sejuk kini berubah menjadi pengap dan sunyi. Bahkan suara burung pun tak terdengar. "Kenapa suasananya begini?" gumam Wira, menoleh ke sekeliling. Santi berjalan lebih dekat ke Rina. Rasa gelisahnya tak kunjung hilang sejak malam tadi. "Rin, kita beneran harus masuk ke sini," bisiknya. "Gue punya perasaan gak enak." "Kita cuma cari beberapa data dan foto, terus balik," jawab Rina, mencoba menenangkan dirinya juga. Edo, yang berjalan paling depan, menoleh sambil tersenyum santai. "Santai aja,
Ini cuma hutan. Kalau kita takut sama pohon dan bayangan, kapan selesainya penelitian kita? Namun, baru beberapa meter mereka masuk lebih jauh. Edo tiba-tiba berhenti. Matanya tertuju pada sesuatu di depan mereka. Sebuah kain putih yang tersangkut di cabang pohon. Kain itu tampak kotor, sobek di beberapa bagian, dan terayun pelan tertiup angin. "Lihat itu," kata Edo, menunjuk kain tersebut. "Kalian pikir itu milik siapa?" Rina berjalan mendekat. Wajahnya mulai tegang. "Ini sepertinya kain kebaya," ujarnya lirih. "Tapi kenapa ada di sini?" Mereka saling berpandangan. Perasaan cemas mulai muncul di hati masing-masing. "Gue rasa kita harus balik," kata Santi, memegang lengan Rina. Wira mencoba menenangkan situasi. "Oke, kita tenang dulu. Jangan panik. Bisa aja kain ini sisa orang yang pernah masuk ke sini sebelumnya." Namun sebelum mereka sempat berdebat lebih lama, aroma bunga kantil kembali memenuhi udara, lebih tajam dan menusuk dibanding malam sebelumnya. Wira mengerutkan kening. "Bau ini lagi. Kalian cium juga, kan?" Santi menutup hidungnya. "Gue udah gak suka bau ini dari awal." Tiba-tiba, suara seperti tawa pelan terdengar dari kejauhan. Suara perempuan, lembut tapi menyeramkan, menggema di antara pepohonan. "Dengar itu?" bisik Edo, matanya membesar. Tawa itu berhenti, berganti menjadi suara tangisan lirih. Mereka semua berdiri terpaku, napas tertahan, mencoba mencari sumber suara, tetapi tidak ada siapapun di sekitar mereka. "Kita keluar dari sini sekarang," kata Wira tegas. "Jangan buang waktu lagi." Mereka berbalik dan mulai berjalan cepat, tetapi anehnya, jalan yang mereka lalui tadi tidak lagi terlihat. Hutan di sekeliling mereka terasa semakin rapat, seolah-olah menutup jalan keluar. "Kita gak mungkin nyasar," kata Edo dengan nada panik. "Barusan jalannya ada di sini." Rina mengambil napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. "Kita jalan lurus. Kita pasti akan menemukan jalan keluar." Namun, setiap langkah yang mereka ambil hanya membawa mereka kembali ke tempat yang sama, ke pohon besar dengan kain putih tergantung di dahan. "Ini gak masuk akal," kata Wira. Suaranya mulai bergetar. "Kita jalan muter-muter di tempat yang sama." Santi mulai menangis. "Gue bilang, ini pertanda buruk. Kita harus dengerin kata Pak Wismo tadi." Rina memejamkan mata, mencoba berpikir jernih. "Kita istirahat sebentar. Jangan panik. Kita pasti bisa keluar." Tapi sebelum mereka sempat beristirahat, sosok itu muncul. Di kejauhan, di antara pepohonan, berdiri seorang perempuan dengan rambut panjang terurai, mengenakan kebaya putih. Wajahnya tertutup rambut, dan tubuhnya melayang pelan di atas tanah. Ia diam, tak bergerak, menatap mereka dari kejauhan. "Rin, itu dia," bisik Santi dengan suara bergetar hebat. Air matanya mulai mengalir. Sosok itu tetap berdiri di sana, tak bergerak, tetapi perlahan, tawa pelan kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Rina merasakan tubuhnya membeku. "Jangan lihat ke matanya," bisiknya sambil menarik tangan Santi. "Jangan lihat, kita mundur pelan-pelan." Namun sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, sosok itu tiba-tiba menghilang di balik pepohonan, meninggalkan aroma bunga kantil yang semakin menyengat. "Hutan ini gak akan biarin kita keluar," gumam Wira. Matanya kosong menatap pohon-pohon di sekeliling mereka. Dan di saat itu, mereka semua tahu, mereka tidak lagi sendirian di hutan itu. "Kita gak bisa terus di sini. Kita harus keluar dari hutan ini sekarang," kata Wira dengan nada tegas. Suaranya terdengar gemetar meski ia berusaha terlihat tenang. Rina menatap ke arah pepohonan lebat yang seperti menutup setiap jalan keluar. Napasnya masih berat. Pikirannya berputar mencari cara untuk keluar dari situasi mengerikan ini. "Kita ambil arah seberang. Jangan balik ke tempat kain itu," usulnya. "Ikuti garis lurus. Setidaknya, kita pasti akan menemukan batas hutan." Edo mengangguk, meski ia tak bisa menyembunyikan raut paniknya. Santi, di sisi lain, tampak semakin ketakutan. Wajahnya pucat pasi,
dan tangannya terus menggenggam erat lengan Rina. "Kita gak akan selamat," bisik Santi dengan suara nyaris tak terdengar. "Dia gak akan biarin kita keluar." "Jangan ngomong gitu," potong Rina, berusaha menenangkannya. "Kita pasti bisa keluar." Mereka berjalan dalam diam, melangkah perlahan melewati akar-akar pohon yang mencuat dari tanah. Sesekali, Rina menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Namun, setiap kali ia melihat ke arah itu, ia merasa seperti ada sesuatu di ujung matanya. Bayangan putih yang bergerak cepat, seolah bersembunyi di balik pepohonan. "Gue udah gak kuat, Rin," kata Santi akhirnya, terengah-engah. "Kita istirahat bentar," sahut Wira sambil menoleh ke Rina. Rina mengangguk dan membantu Santi duduk di atas batang pohon tumbang. "Minum dulu, biar badan lu gak drop," katanya, menyerahkan botol air. Namun, saat Rina berbalik untuk berbicara dengan Edo, Santi sudah tidak ada di tempatnya. Rina menoleh cepat, matanya mencari-cari. "Gue di sini," seru Edo. "Gue barusan lihat dia jalan ke arah sana." Edo menunjuk ke arah semak belukar di sebelah kanan mereka. Mereka menerobos semak-semak, tetapi tidak menemukan Santi. Jejak kakinya hilang begitu saja di tengah tanah berlumpur. "Ini gak mungkin," bisik Wira, menatap sekeliling dengan bingung. Kemudian, dari kejauhan, terdengar suara tangisan. Suara itu lirih dan penuh kepedihan, seperti memanggil mereka. "Itu dia," seru Rina, berlari menuju sumber suara. Namun, semakin mereka mendekati suara itu, tangisan tersebut justru terdengar semakin jauh, seperti menjauh dengan sengaja. "Ini jebakan," gumam Wira, menghentikan langkahnya. "Jangan ikuti suara itu." Rina terhenti, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu Wira mungkin benar, tapi Santi hilang, dan ia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. "Kita harus cari dia," kata Rina. "Tapi kita tetap harus hati-hati." Mereka terus berjalan, mengikuti jejak samar di tanah. Aroma bunga kantil kembali memenuhi udara, lebih menyengat daripada sebelumnya. Setelah beberapa menit berjalan, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Sebuah selendang milik Santi tergeletak di atas tanah. "Itu milik Santi," kata Edo, mengambil selendang tersebut dengan tangan gemetar. "Dia pasti di sekitar sini." Namun, sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, suara tawa pelan kembali terdengar dari balik pepohonan. Wira mundur selangkah. "Ini gak benar. Kita harus balik ke desa sekarang." "Gimana dengan Santi?" tanya Rina, matanya mulai basah. "Kita gak bisa nolong dia kalau kita juga hilang," kata Wira tegas. "Kita harus minta bantuan penduduk desa." Rina menatap selendang itu sekali lagi. Rasa bersalah menghantamnya seperti ombak besar. Tapi ia tahu Wira benar. Dengan langkah berat, mereka berbalik dan berusaha mencari jalan kembali ke desa, meninggalkan selendang itu di tempatnya, sementara suara tawa itu terus mengikuti mereka dari kejauhan. Rina, Wira, dan Edo berlari sekuat tenaga melewati hutan yang semakin gelap. Keringat membasahi wajah mereka, tetapi rasa panik mengalahkan rasa lelah. Bayangan Santi yang menghilang terus menghantui pikiran mereka. "Ini jalannya, gue yakin," seru Edo, menunjuk celah kecil di antara pepohonan. Mereka mengikuti arah yang dia tunjuk, berharap bisa segera keluar dari hutan. Namun, jalan itu membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Pohon besar dengan kain putih yang masih tergantung di cabangnya. "Gak mungkin." Wira menatap pohon itu dengan napas tersengal. Kita udah balik lagi ke sini." "Kita terjebak," bisik Rina. "Ini bukan hutan biasa." Aroma bunga kantil kembali tercium, lebih pekat daripada sebelumnya. Kali ini, mereka mendengar suara langkah kaki di antara dedaunan, diikuti oleh suara napas berat. "Siapa di sana?" teriak Edo. Matanya liar mencari sumber suara. Tidak ada jawaban. "Lari," seru Wira, menarik tangan Rina. Mereka berlari lagi tanpa arah, menembus semak belukar, sampai akhirnya mereka melihat celah di antara pepohonan yang membawa mereka kembali ke jalan setapak di pinggir desa.
Mereka berhenti di ujung hutan, terengah-engah. "Kita harus bilang ke Pak Wismo," kata Rina sambil mengatur napas. Dia pasti tahu apa yang terjadi di hutan itu. Mereka tiba di rumah Pak Wismo dengan wajah penuh kecemasan. Lelaki tua itu sedang duduk di beranda, seperti sudah menunggu mereka. Wajahnya tampak muram begitu melihat mereka kembali tanpa Santi. "Di mana teman kalian?" Rina mencoba menjelaskan semuanya dengan napas tersengal. "Santi, dia hilang di hutan." Pak Wismo menghela napas panjang. "Saya sudah bilang jangan masuk ke hutan itu. Kami gak tahu ini bakal separah ini," potong Edo dengan nada putus asa. "Tolong, bantu kami cari Santi. Kita gak bisa biarin dia di sana sendirian." Pak Wismo berdiri, menatap mereka dengan tatapan tajam. "Kalian gak akan menemukan dia dengan cara biasa. Hutan itu bukan sekadar hutan, itu wilayah miliknya." "Milik siapa?" tanya Wira. Meski di hatinya ia sudah tahu jawabannya. "Kuntilanak penjaga desa larangan," jawab Pak Wismo pelan. "Dia menjaga hutan itu, menjaga rahasia yang tak boleh diungkap. Setiap orang yang melanggar batasnya akan dibawanya seperti Santi. Tapi belum terlambat. Kita bisa mencoba memohon agar dia mengembalikan teman kalian." "Bagaimana caranya?" tanya Rina, tanpa ragu sedikit pun. Pak Wismo menatap mereka dalam-dalam. "Ada ritual lama yang mungkin bisa menolong kalian. Tapi kalian harus benar-benar siap. Ritual ini bukan tanpa risiko. Jika gagal, kalian mungkin juga akan terjebak di sana selamanya." Malam itu, di rumah Pak Wismo, mereka bersiap melakukan ritual. Pak Wismo menyiapkan dupa, bunga kantil, dan segenggam tanah dari hutan itu. Ia menjelaskan bahwa mereka harus kembali ke hutan, mencari titik di mana Santi terakhir kali terlihat, lalu memohon kepada arwah penjaga hutan dengan penuh ketulusan. "Jangan takut, jangan marah, dan jangan menantang," kata Pak Wismo tegas. "Jika dia muncul, kalian harus tetap menundukkan kepala dan tidak menatap matanya langsung. Ingat itu." Rina menggenggam bunga kantil di tangannya. Tubuhnya bergetar. Namun, ia tahu ia tidak punya pilihan lain. "Kita akan cari Santi dan bawa dia pulang," kata Rina, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Edo dan Wira saling bertukar pandang. Meski takut, mereka tidak akan meninggalkan Santi sendirian di hutan itu. "Mari kita mulai," kata Pak Wismo, membuka pintu dan memimpin mereka kembali ke kegelapan hutan yang menunggu. Pak Wismo berdiri di tepi hutan dengan dupa yang menyala di tangannya. Rina, Wira, dan Edo berdiri di belakangnya. Wajah mereka tegang. Di hadapan mereka, hutan itu tampak lebih gelap dan mencekam daripada sebelumnya. "Kita mulai sekarang," kata Pak Wismo. Suaranya berat. "Ingat apa yang saya bilang. Jangan bicara jika tidak perlu, dan jangan pernah menatap matanya langsung." Rina menggenggam erat bunga kantil yang diberikan Pak Wismo. Jantungnya berdegup kencang, tapi tekadnya bulat. Dia harus menemukan Santi. Mereka melangkah masuk ke hutan, kembali ke tempat di mana Santi terakhir kali terlihat. Suara ranting yang patah di bawah kaki mereka terdengar jelas di tengah keheningan malam. Setiap langkah terasa seperti membawa mereka semakin jauh dari dunia nyata, masuk ke dalam dimensi yang berbeda. Pak Wismo berhenti di dekat pohon besar yang pernah mereka lihat sebelumnya. Kain putih itu masih tergantung di dahan, berayun pelan meski angin tidak bertiup. "Di sini," kata Pak Wismo, menancapkan dupa di tanah dan mulai merapalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya lirih, tetapi terasa menggema di antara pepohonan. Aroma dupa bercampur dengan wangi bunga kantil, menyelimuti mereka seperti kabut. Perlahan, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara tawa, isakan tangis, dan bisikan-bisikan samar yang datang dari segala arah. "Dia sudah dekat," bisik Pak Wismo. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka menjadi dingin. Daun-daun berguguran tanpa angin, dan bayangan putih mulai muncul di antara pepohonan. Sosok itu bergerak perlahan, mendekat dengan gerakan yang tak wajar, melayang di atas tanah. Itu dia, perempuan bergaun putih. Rambutnya terurai menutupi wajahnya. Matanya tak terlihat,
Tetapi aura yang dipancarkannya terasa begitu kuat, membuat lutut Rina hampir goyah. Sosok itu berhenti beberapa meter dari mereka, hanya diam, memperhatikan. "Lakukan sekarang," bisik Pak Wismo kepada Rina. "Sampaikan permohonan maafmu." Rina menelan ludah, berusaha menenangkan detak jantungnya yang menggila. Dengan suara yang bergetar, dia berbicara, "Kami tidak berniat mengganggu. Kami hanya ingin meminta maaf atas kesalahan kami. Tolong, kembalikan teman kami." Sosok itu tidak bergerak. Udara semakin dingin, dan Rina merasa seolah-olah napasnya terhenti. Ia menundukkan kepalanya, mengikuti instruksi Pak Wismo, berusaha menghindari kontak mata langsung dengan sosok itu. Namun tiba-tiba, sosok itu mendekat dengan kecepatan yang tak terduga. Wira dan Edo mundur dengan panik, tetapi Pak Wismo tetap berdiri tegak. "Jangan takut," seru Pak Wismo, "tetap di tempat kalian." Sosok itu berhenti tepat di depan Rina. Bunga kantil di tangannya terasa semakin berat. Rina merasakan kehadiran sosok itu begitu dekat. Napas dinginnya menyentuh wajahnya. "Maafkan kami," bisik Rina lagi. Air mata mulai mengalir di pipinya. Beberapa detik berlalu seperti abad yang panjang. Lalu, tiba-tiba, suara tawa itu berubah menjadi isakan lirih. Sosok itu perlahan mundur, dan bayangannya mulai memudar di balik pepohonan. "Lihat," kata Edo, menunjuk ke arah semak belukar. Dari balik semak, Santi muncul, berdiri dengan wajah kosong dan mata yang tampak kosong. Bajunya kotor, dan tubuhnya gemetar hebat. "Santi!" seru Rina, berlari dan memeluknya. Santi tidak berkata apa-apa, hanya menangis dalam pelukan Rina. Wira dan Edo segera membantu menopangnya. "Kita harus pergi sekarang," kata Pak Wismo, menatap ke arah pohon besar itu. "Dia sudah menerima permintaan maaf kita, tapi kita tak boleh berlama-lama di sini." Mereka segera berjalan meninggalkan hutan, tidak menoleh sedikit pun. Di belakang mereka, suara tawa kecil masih terdengar samar, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal. Mereka tiba kembali di desa dengan tubuh lelah dan wajah yang masih diliputi ketakutan. Santi masih diam, tetapi setidaknya dia kembali bersama mereka. Pak Wismo menatap mereka dengan mata penuh kelelahan. "Kalian sudah diberi kesempatan kedua. Jangan pernah ulangi kesalahan ini." Rina mengangguk lemah. Ia tahu pengalaman ini akan selalu membekas di ingatannya. Desa Larangan bukan sekadar cerita mistis. Di sana, ada kekuatan yang nyata, kekuatan yang harus dihormati. Dan di dalam hutan itu, sang penjaga tetap ada, mengawasi dari kejauhan, menunggu siapapun yang berani melanggar batas wilayahnya. Pagi itu, matahari menyinari desa Larangan dengan hangat, seolah-olah kejadian mengerikan semalam hanyalah mimpi buruk yang tak nyata. Namun, di dalam rumah Pak Wismo, suasana masih dipenuhi kecemasan dan ketakutan yang tak kunjung hilang. Santi duduk di sudut ruangan dengan selimut menutupi tubuhnya. Matanya kosong, seolah-olah jiwanya belum sepenuhnya kembali dari hutan. Rina duduk di sampingnya, memegang tangannya dengan lembut. "Kamu baik-baik saja, San?" tanya Rina pelan. Santi tidak menjawab. Dia hanya menoleh perlahan. Matanya menatap Rina dengan tatapan yang sulit dijelaskan, campuran ketakutan dan kesedihan mendalam. "Kita harus bawa dia ke dokter," usul Wira. Suaranya penuh kekhawatiran. "Tidak ada dokter di sini yang bisa membantu," kata Pak Wismo tegas. "Yang dia butuhkan bukan pengobatan biasa. Dia perlu waktu dan perlindungan." Edo yang sejak tadi dia mulai gelisah. "Kita gak bisa tinggal di sini lebih lama. Tempat ini gak aman." Rina mengangguk pelan. Dia tahu Edo benar. Namun, sesuatu di dalam dirinya membuatnya merasa belum selesai. Ada rahasia yang belum terungkap, dan dia tak bisa pergi begitu saja tanpa mengetahuinya. Siang itu, Rina mendatangi Pak Wismo, yang sedang duduk di beranda rumahnya sambil merokok. "Pak," kata Rina hati-hati, "saya tahu ini berbahaya, tapi saya ingin tahu siapa sebenarnya kuntilanak itu? Apa yang membuat dia menjaga hutan itu?" Pak Wismo terdiam sejenak,
menatap jauh ke arah hutan di kejauhan. Tidak banyak yang tahu cerita aslinya, katanya akhirnya. Tapi kalau kamu benar-benar ingin tahu, aku akan ceritakan. Rina mengangguk, menunggu dengan napas tertahan. Dulu, desa ini adalah tempat yang makmur, mulai Pak Wismo. Tapi di balik kemakmuran itu, ada sejarah kelam. Seorang gadis bernama Sari pernah tinggal di sini. Dia cantik dan baik hati, tetapi banyak orang di desa iri padanya. Satu malam, terjadi peristiwa yang mengubah segalanya. Sari dituduh sebagai penyihir, dan tanpa diberi kesempatan untuk membela diri, dia dihukum oleh penduduk desa. Rina merasakan bulu kuduknya berdiri. Apa yang terjadi padanya? Mereka mengikatnya di pohon besar di tengah hutan, kata Pak Wismo dengan suara bergetar. Dia meninggal dengan cara yang mengerikan. Sebelum napas terakhirnya, dia mengutuk desa ini dan bersumpah akan menjaga wilayahnya dari siapapun yang berniat jahat. Sejak saat itu, hutan itu menjadi wilayahnya, dan siapapun yang melanggar batas akan dihadapkan pada murkanya. Rina terdiam, mencoba mencerna cerita itu. Semua kejadian mulai masuk akal. Sari bukan hanya arwah pendendam, dia adalah penjaga, memastikan bahwa tidak ada yang kembali mengulangi dosa masa lalu. Tapi kenapa dia mengambil Santi? Tanya Rina akhirnya. Pak Wismo menghela napas panjang. Santi mungkin dianggap melanggar batas wilayah atau membawa niat yang tidak disukai oleh sang penjaga. Itu bisa terjadi pada siapa saja yang tidak menghormati aturan di sini. Sore menjelang, dan suasana di rumah itu semakin tenang. Santi mulai menunjukkan tanda-tanda kesadarannya kembali, meski tubuhnya masih lemah. Kita harus pergi dari sini besok pagi, kata Rina kepada yang lain. Kita gak bisa ambil risiko lagi. Wira dan Edo setuju tanpa ragu. Meski rasa penasaran mereka belum sepenuhnya terjawab, mereka tahu bahwa bertahan lebih lama hanya akan membawa mereka kembali ke dalam bahaya. Malam itu, mereka tidur lebih awal, mencoba mengistirahatkan tubuh dan pikiran. Namun, di tengah keheningan malam, Rina terbangun oleh suara langkah kaki di luar jendela. Dia menoleh perlahan, dan di bawah cahaya bulan yang samar, dia melihat sosok perempuan berdiri di tepi hutan. Rambutnya terurai panjang, wajahnya samar tertutup bayangan. Sosok itu hanya berdiri diam, memperhatikan, sebelum perlahan-lahan menghilang di balik pepohonan. Rina menarik napas dalam-dalam, tubuhnya gemetar. Dia tahu bahwa kuntilanak itu masih ada, mengawasi mereka. Dan meski mereka berencana pergi keesokan harinya, Rina menyadari satu hal, mereka mungkin bisa meninggalkan desa larangan, tetapi bayangan kelam desa itu akan selalu mengikuti mereka. Fajar baru saja menyingsing ketika Rina, Wira, Edo, dan Santi bersiap meninggalkan desa larangan. Tas-tas mereka telah dikemas, meski rasa lelah dan cemas masih menyelimuti wajah mereka. Santi tampak lebih baik, meski tubuhnya masih lemah dan langkahnya tertatih-tatih. Kita akan ambil jalan yang sama seperti waktu datang, kata Rina, mencoba terdengar tegas meski hatinya berdebar. Jangan berhenti sampai kita benar-benar keluar dari hutan. Pak Wismo berdiri di depan rumah, wajahnya serius. Ingat, jangan menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Jika kalian mendengar suara atau merasa ada yang mengikuti, tetaplah berjalan. Rina mengangguk. Terima kasih, Pak. Kami berhutang nyawa pada Anda. Pergilah sebelum hari makin siang, balas Pak Wismo sambil melirik ke arah hutan. Jangan buang waktu. Mereka mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang membelah hutan. Kaki-kaki mereka melangkah dengan hati-hati di antara dedaunan yang basah oleh embun pagi. Udara terasa lebih berat daripada sebelumnya, dan suasana hutan begitu sunyi hingga setiap langkah terdengar jelas. Santi berjalan diapit oleh Wira dan Edo, sementara Rina berjalan paling depan. Matanya terus mengawasi jalan. Ini terasa terlalu sepi, bisik Edo. Suaranya nyaris tak terdengar. Hanya perasaanmu saja, jawab Wira, meski nada suaranya tidak meyakinkan. Mereka terus berjalan selama hampir 1 jam, tetapi anehnya, jalan setapak yang seharusnya membawa mereka keluar justru terasa tak berujung. Pepohonan yang sama seolah-olah terus berulang di sekitar mereka.
Kita seharusnya sudah dekat dengan tepi hutan, kata Rina, berhenti sejenak. Tapi kenapa kita masih di sini? Wira mengeluarkan peta kecil dari saku jaketnya, memeriksanya dengan cermat. Ini aneh, kita seperti berputar-putar di tempat yang sama. Kita tersesat. Edo mulai panik, tatapannya liar. Kita gak akan bisa keluar dari sini. Kita gak boleh panik. Kita pasti bisa keluar. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan perjalanan, terdengar suara langkah kaki dari arah belakang. Langkah itu pelan tapi jelas, mendekat semakin lama semakin dekat. Jangan menoleh, bisik Rina dengan suara bergetar. Mereka terus berjalan, berusaha mengabaikan suara langkah itu. Tetapi tiba-tiba, langkah itu berhenti tepat di belakang mereka, dan sebuah suara lembut terdengar. Santi, pulanglah. Santi terhenti, tubuhnya membeku. Suara itu begitu familiar. Suara ibunya yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Air mata mengalir di wajahnya. Itu ibu, bisiknya, berusaha berbalik. Jangan, seru Rina, memegang bahunya. Itu bukan ibumu. Jangan dengarkan. Namun, suara itu terus memanggil dengan lembut, penuh rayuan. Santi berusaha melepaskan diri, langkahnya perlahan berbalik, tetapi Rina dan Wira memegangnya erat. Ini jebakan, kata Wira tegas. Kita harus terus jalan. Dengan susah payah, mereka berhasil menahan Santi dan kembali melanjutkan perjalanan. Tetapi suara itu terus mengikuti, semakin keras, berubah menjadi jeritan yang menggema di seluruh hutan. Udara di sekitar mereka menjadi semakin dingin, dan bayangan putih muncul di antara pepohonan, melayang mengikuti mereka dari kejauhan. Dia gak akan membiarkan kita pergi, teriak Edo, mulai berlari panik. Jangan lari, tetap bersama-sama, teriak Rina. Namun, terlambat. Edo sudah berlari jauh ke depan, tubuhnya menghilang di antara pepohonan. Edo, kembali, teriak Wira. Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Kita harus mencarinya, kata Wira, wajahnya tegang. Rina menggeleng keras. Kalau kita mencarinya, kita semua bisa hilang. Kita harus tetap di jalan utama. Edo harus menemukan jalannya sendiri. Wira ingin membantah, tetapi dia tahu Rina benar. Dengan berat hati, mereka terus berjalan, meninggalkan suara-suara aneh di belakang mereka. Beberapa menit kemudian, jalan setapak mulai berubah. Pepohonan semakin jarang, dan cahaya matahari akhirnya terlihat di kejauhan. Mereka mempercepat langkah. Rasa lega mulai menyelimuti dada mereka. Kita hampir sampai, kata Rina. Napasnya tersengal. Namun, sebelum mereka benar-benar keluar dari hutan, Rina berhenti. Di tepi jalan, ada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Tas milik Edo tergeletak di atas tanah. Dia menoleh ke Wira dan Santi. Edo, dia belum keluar. Hening sejenak, sebelum Wira menunduk dalam-dalam. Kita gak bisa kembali. Rina menggigit bibirnya, menahan air mata. Dia tahu Wira benar. Kembali berarti mengambil risiko lebih besar. Maaf, Edo, bisik Rina, sebelum melangkah keluar dari hutan bersama yang lain. Di luar hutan, angin bertiup lembut. Desa Larangan tampak tenang seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun bagi mereka, semuanya sudah berubah. Edo pasti sudah pergi, kata Pak Wismo dengan nada penuh penyesalan saat mereka kembali. Kuntilanak itu mengambilnya. Rina terdiam, matanya menatap hutan yang masih berdiri kokoh di kejauhan. Dia tahu Edo mungkin sudah tak bisa diselamatkan. Tetapi di dalam hatinya, ada janji bahwa dia tidak akan pernah melupakan temannya itu, dan bahwa Desa Larangan akan selalu menyimpan misteri yang tak akan pernah terpecahkan. Edo, dia benar-benar tidak kembali, gumam Wira, suaranya nyaris seperti bisikan. Kita meninggalkannya. Rina menggenggam tangannya erat-erat. Perasaan bersalah menusuk jiwanya, tetapi dia tahu tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Mereka sudah berusaha bertahan hidup, dan di tempat seperti Desa Larangan,
Bertahan hidup adalah satu-satunya prioritas. Pak Wismo menatap mereka dengan penuh empati. Kalian harus pulang ke kota secepatnya. Semakin lama kalian di sini, semakin besar risikonya. Rina mengangguk. Tapi sebelum kami pergi, ada satu hal yang ingin saya tahu. Bagaimana kutukan itu bisa diakhiri? Apakah tidak ada cara untuk menghentikannya? Pak Wismo menarik napas panjang. Kutukan itu sudah menjadi bagian dari desa ini. Dia tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi, dia hanya akan muncul untuk orang-orang yang melanggar batas. Yang penting sekarang, kalian harus pergi dan jangan pernah kembali. Esok paginya, Rina, Wira, dan Santi bersiap untuk meninggalkan desa larangan. Pagi itu, udara terasa dingin, dan kabut tebal menyelimuti desa, seolah-olah sedang mengucapkan salam perpisahan. Pak Wismo mengantar mereka hingga ke ujung desa. Ingat, jangan pernah ceritakan pada siapapun tentang apa yang terjadi di sini, katanya. Orang-orang tidak akan percaya, dan itu hanya akan mengundang lebih banyak masalah. Terima kasih, Pak, ucap Rina tulus. Kami tidak akan melupakan kebaikan Anda. Mereka melangkah pergi, meninggalkan desa larangan di belakang mereka. Jalan setapak yang sebelumnya terasa begitu panjang kini terasa seperti perjalanan terakhir yang penuh kelegaan. Namun, meski mereka berhasil keluar dari desa, perasaan bahwa sesuatu terus mengawasi mereka tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa minggu setelah kembali ke kota, kehidupan mereka perlahan kembali normal, atau setidaknya terlihat seperti itu dari luar. Tetapi di dalam hati mereka, bekas luka dari peristiwa di desa larangan tetap ada. Santi jarang berbicara. Dia masih sering terbangun di tengah malam dengan mata penuh ketakutan, seolah-olah bayangan masa lalu terus menghantuinya. Wira mencoba melanjutkan hidup, tetapi sering terlihat termenung, tatapannya kosong, memikirkan Edo yang hilang tanpa jejak. Rina, di sisi lain, berusaha mengumpulkan potongan-potongan kejadian yang masih terpecah dalam pikirannya. Dia menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan, membaca tentang mitos dan legenda serupa. Tetapi semakin dia mencari jawaban, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Satu malam, saat Rina sedang membereskan barang-barangnya, dia menemukan buku catatan yang dia bawa dari desa larangan. Halaman-halamannya berisi catatan tentang sejarah desa, termasuk kutukan kuntilanak yang mereka hadapi. Di halaman terakhir, ada tulisan tangan yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Aku akan selalu mengawasi. Jangan pernah kembali. Rina menatap tulisan itu. Dadanya terasa sesak, seolah-olah sebuah suara dari masa lalu kembali mengingatkannya. Dia menutup buku itu perlahan dan menyimpannya di laci, berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah membukanya lagi. Kisah ini mungkin telah berakhir, tetapi bagi mereka yang pernah masuk ke desa larangan, kisah itu akan terus hidup di dalam hati mereka.